Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Umi Putro. Saya di sini akan membacakan makalah saya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah untuk memenuhi tugas ulangan ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Langsung saja saya bacakan materinya. Pendidikan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Periode kekhalifahan yang pertama, periode pertama dari tahun 132 sampai 232 Hijriah. Era awal dinasti Abbasiyah dengan pengaruh Persia yang kuat. Pada periode ini, pendidikan mulai berkembang pesat terutama di kalangan masyarakat umum. Periode yang kedua, 232 sampai 334 Hijriah. Masa pengaruh bangsa Turki pertama yang ditandai dengan perubahan politik dan dampaknya terhadap sistem pendidikan. Periode yang ketiga, tahun 334 sampai 447 Hijriah. Pengaruh Persia kedua melalui kekuasaan Bani Buwayhi yang membawa beberapa perubahan dalam metode pendidikan. Yang keempat, periode keempat 447 sampai 590 Hijriah. Masa pengaruh bangsa Turki kedua melalui kekuasaan Bani Saljuk yang mendukung perkembangan pendidikan agama. Periode yang kelima, masa dinasti yang terbebas dari pengaruh bangsa lain dengan konsolidasi dalam pendidikan tradisional dan ilmu pengetahuan. Kurikulum pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pendidikan dasar atau kitab. Berfokus pada membaca dan menghafal Al-Quran, dasar-dasar hukum Islam, menulis, matematika dasar, serta pengalaman nahwu dan soroh. Hal ini bertujuan untuk membentuk fondasi keislaman anak. Dua, pendidikan menengah. Menawarkan pelajaran kelanjutan seperti tafsir, fikih, logika, astronomi, dan sejarah Islam. Materinya lebih kompleks untuk memperdalam wawasan siswa. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Membagi kurikulum menjadi dua bidang, yaitu ilmu agama atau nakliyah, seperti tafsir, hadis, dan fikih. Ilmu umum atau aukliyah seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan musik. Tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan religius dan moral. Menanamkan ajaran Islam dan mengembangkan akhlak mulia serta memperkuat keimanan siswa melalui hafalan dan pemahaman ajaran suci. Tujuan sosial, membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera melalui pendidikan yang mendukung pembangunan sosial dan meningkatkan kondisi masyarakat. Yang ketiga, tujuan intelektual, menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan untuk mendorong siswa mendalami berbagai cabang ilmu pengetahuan tanpa pamrih. Tujuan ekonomi, menuntut ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang layak, derajat yang tinggi, dan kedudukan sosial melalui keahlian yang diperoleh dari pendidikan. Lembaga pendidikan pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Kutab. Fungsi utama Kutab adalah sebagai lembaga pendidikan dasar yang bertujuan mengajarkan membaca, menulis, dan dasar-dasar Islam kepada anak-anak. Dengan demikian, Kutab menjadi fondasi penting dalam pendidikan umat Islam. Kutab memprioritaskan hafalan Al-Quran sebagai bagian utama dari pembelajaran. Para siswa diajarkan untuk mencintai ilmu agama sejak dini melalui pelajaran yang melibatkan interaksi langsung dengan guru. Tidak hanya pelajaran agama, tapi juga memperkenalkan pembelajaran dasar-dasar ilmu pengetahuan, seperti menulis dan berhitung. Hal ini memberikan fondasi pendidikan yang lebih lengkap bagi para siswa. Pendidikan rendah di istana. Fokus pada persiapan anak untuk tanggung jawab orang dewasa. Anak-anak dipersiapkan untuk memahami lingkungan tanggung jawab pemerintahan yang akan mereka pimpin. Pendidikan khusus untuk keluarga kerajaan. Khalifah dan keluarga kerajaan memberikan perhatian besar pada pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kepemimpinan agama dan pemerintahan. Pengajaran nilai-nilai budi pekerti dan kebijaksanaan. Anak-anak diajarkan untuk memiliki sikap, moral, dan kebijaksanaan yang sesuai dengan tradisi Arab dan Islam.
Toko-toko kitab, peran intelektual. Toko buku pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli buku, tetapi juga menjadi pusat intelektual tempat orang-orang bertukar pikiran, penyebaran ilmu pengetahuan. Dengan demikian, berkembangnya ilmu pengetahuan, toko buku menjadi sumber utama akses buku-buku dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti agama, filsafat, sains, dan sejarah. Dukungan bagi penulis. Toko buku menjadi sarana bagi penulis untuk menerbitkan karyanya sehingga produksi manuskrip meningkat. Tempat diskusi dan kajian ilmu pengetahuan. Toko buku sering digunakan sebagai tempat pertemuan para ulama, ilmuwan, dan mahasiswa untuk berdiskusi dan mengkaji ilmu pengetahuan. Kontribusi bagi kemajuan peradaban. Keberadaan toko buku mendorong masyarakat untuk belajar, membaca, dan mengembangkan pemahamannya, sehingga mendukung perkembangan peradaban Islam pada masa itu. Rumah-rumah para ulama, pusat pembelajaran non-formal. Rumah ulama berfungsi sebagai tempat penting untuk menyampaikan ilmu agama, filsafat, dan pengetahuan umum yang mendukung masyarakat menuju pencapaian intelektual. Tradisi sejak zaman Nabi. Penggunaan rumah sebagai lokasi belajar telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan rumah-rumah seperti Dar al-Arqam sebagai pelopor tradisi ini. Rumah diskusi ilmiah. Rumah rumah ulama disulap menjadi tempat diskusi dan penelitian ilmiah di mana para siswa mempelajari dan berdiskusi mendalam dengan guru. Karya dan kajian klasik. Banyak rumah ulama menjadi pusat pembelajaran dari kitab-kitab penting seperti Al-Qunun karya Ibnu Sina dan Al-Shifa yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran dan filsafat. Interaksi lintas agama dan budaya, rumah para ulama kerap digunakan untuk berkolaborasi dengan ilmuwan non-muslim sebagai bentuk dialog lintas budaya guna memperluas ilmu pengetahuan tanpa batasan agama maupun etnis. Majelis atau salon kesusastraan. Yang pertama, tempat pertemuan para intelektual. Dewan Sastra merupakan wadah bagi para ilmuwan, penyair, dan penulis untuk bertukar pikiran dan berdiskusi tentang sains dan sastra. Yang kedua, kompetisi dan debat intelektual. Para khalifah sering mengadakan kompetensi dan debat puisi yang mendorong perkembangan intelektualitas di kalangan masyarakat, didukung oleh seorang khalifah visioner, Khalifah Harun ar-Rasyid, yang dikenal cerdas dan cinta ilmu pengetahuan, mempercepat perkembangan dewan ini melalui dukungannya yang besar. Ruang bagi ruang bagi perkembangan budaya sastra. Acara ini juga menjadi wadah bagi perkembangan sastra Arab, baik dalam bentuk puisi maupun prosa yang memperkaya budaya Islam, diikuti oleh berbagai kalangan. Selain ulama dan penyair, acara ini juga sering dihadiri oleh pejabat negara, masyarakat umum, dan perempuan yang memiliki minat di bidang sains dan sastra. Badiah, pemukiman Arab asli. Badiah adalah pemukiman Arab yang mempertahankan kemurnian bahasa Arab. Tempat ini dianggap sebagai sumber bahasa Arab yang murni dan fasih, pusat pembelajaran bahasa Arab dan sastra Arab. Para khalifah pada dinasti Abbasiyah sering mengirim anak-anak mereka ke Badiah untuk mempelajari bahasa sastra dan puisi Arab dari sumber aslinya. Pentingnya Badiah bagi ulama. Banyak ulama dan ilmuwan Islam pada masa itu juga menuntut ilmu di Badiah untuk memperdalam penguasaan bahasa Arab otentik guna mendukung penulisan dan penelitian mereka. Kontribusi dalam pendidikan Al-Quran. Bahasa Arab murni dari Badiah merupakan sarana penting dalam memahami dan mengajarkan tafsir Al-Quran secara benar dan mendalam. Lingkungan yang mendukung pendidikan bahasa dengan mengisolasinya dari pengaruh luar.
Bediah menyediakan lingkungan alami untuk menjaga keluhuran dan keaslian budaya dan bahasanya. Rumah sakit. Rumah sakit sebagai pusat pendidikan kedokteran. Rumah sakit pada masa dinasti Abbasiyah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga menjadi pusat pendidikan kedokteran. Tenaga medis dilatih melalui praktek langsung, sehingga mereka menjadi lebih terampil dalam mendiagnosis dan merawat pasien. Penelitian dan eksperimen medis. Rumah sakit mengembangkan tradisi penelitian ilmiah melalui eksperimen yang dilakukan oleh dokter. Hal ini mempercepat perkembangan ilmu kedokteran dan farmasi pada masa itu. Belajar sambil praktik. Mahasiswa kedokteran belajar dan mendampingi langsung para ahli dalam merawat pasien. Hal ini memungkinkan mereka memperoleh pengalaman praktis sekaligus memperkuat penguasaan teori. Pusat dokumentasi medis. Rumah sakit menjadi tempat penyimpanan dan penerbitan buku-buku kedokteran, sehingga ilmu kedokteran dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas dan generasi mendatang. Banyak teori kedokteran baru diperkenalkan dan dipelajari di institusi ini. Pendidikan lintas ilmu. Selain kedokteran, rumah sakit juga membuka ruang bagi pengembangan farmasi dan studi anatomi manusia, yang semuanya dilakukan di bawah pengawasan cendekiawan dan ilmuwan Muslim. Perpustakaan dan observatorium. Keberadaan perpustakaan pada masa dinasti Abbasiyah seperti Baitul Hikmah berperan penting sebagai pusat kajian ilmiah, tempat membaca literatur dan menyimpan buku-buku terjemahan ilmiah dari Yunani, Persia, hingga India. Observatorium ini didirikan untuk mendukung penelitian di bidang astronomi. Aktivitas pengamatan bidang dan perhitungan kalender dilakukan dengan cermat di sini, memanfaatkan perangkat ilmiah inovatif. Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga tempat diskusi ilmiah, tempat para cendekiawan Muslim bertukar gagasan, menulis karya, dan menerapkan metode berbasis eksplorasi. Observatorium pada masa itu merupakan bukti kontribusi umat Islam dalam mengemban astronomi, yang juga menyempurnakan sistem perhitungan waktu dan navigasi di dunia. Perpaduan perpustakaan dan observatorium ini menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik, mengintegrasikan pembelajaran teoritis dengan penelitian praktis, sehingga melahirkan generasi ilmuwan yang kompeten. Madrasah. Madrasah muncul sebagai lembaga pendidikan formal yang terstruktur dengan sistem administrasi dan pengajaran yang terorganisasi. Pendidikan madrasah dirancang untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Madrasah menjadi pusat studi berbagai disiplin ilmu, baik agama maupun intelektual, seperti filsafat, matematika, dan kedokteran. Hal ini menjadikan madrasah sebagai pusat inovasi keilmuan pada masanya. Sistem madrasah ditandai dengan keberadaan fasilitas pendukung, seperti perpustakaan dan ruang diskusi yang modern pada masanya. Hal ini memungkinkan interaksi ilmiah yang intensif antara guru dan siswa. Salah satu ciri khas madrasah adalah peran guru yang tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga pembimbing moral dan spiritual. Guru madrasah seringkali memperkenalkan metode diskusi dan eksplorasi yang inovatif. Metode dan pendidikan pengajaran. Metode lisan, kegiatan ceramah. Salah satu metode utama dalam pendidikan pada dinasti Abbasiyah adalah ceramah yang disampaikan oleh guru sebagai pusat penyampaian ilmu pengetahuan. Metode ini dalam menyampaikan ilmu agama maupun ilmu umum. Yang kedua, diskusi mendalam. Diskusi antara guru dan siswa sering dilakukan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam. Hal ini memungkinkan siswa untuk bertanya secara langsung dan mengeksplorasi topik secara kritis.
Membaca teks ilmiah. Guru dan mahasiswa membaca dan mendiskusikan teks ilmiah dalam diskusi kelompok. Tradisi membaca ini mendorong munculnya interpretasi dan pandangan baru. Metode yang kedua yakni metode menghafal. Pentingnya pengulangan. Peserta didik dituntut untuk membaca ulang dan mengulang materi yang diajarkan hingga benar-benar hafal. Ini merupakan strategi utama dalam mengin- menginternalisasi ilmu pengetahuan. Menghafal Al-Quran dan hadis. Fokus utama pendidikan adalah menghafal Al-Quran, hadis, serta teks-teks agama yang dianggap sebagai fondasi utama ilmu pengetahuan pada masa itu. Melatih daya ingat sistematis. Selain menghafal secara harfiah, peserta didik juga dilatih untuk memahami dan mengolah informasi agar dapat disampaikan kembali dalam suasana debat atau diskusi intelektual. Yang ketiga, metode menulis. Pentingnya metode penulis pada masa ini. Nah, kebutuhan untuk mendokumentasikan ilmu-ilmu agama, filsafat, dan sains yang berkembang pesat. Menyalin karya ilmiah. Penulisan dilakukan melalui proses penyalinan buku dan manuskrip karya ilmiah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Mencatat dan membuat manuskrip. Peserta didik diajarkan untuk mencatat pelajaran yang membuat ringkasan dan membuat ringkasan pelajaran yang mereka terima untuk mendukung untuk mendukung pembelajaran yang lebih mendalam. Dan yang terakhir metode penulis, penggandaan literatur. Karena kurangnya teknologi percetakan pada masa itu, penulisan manual menjadi metode utama untuk menggandakan literatur ilmiah yang kemudian disebarluaskan di kalangan ilmuwan dan masyarakat umum. Mendukung perkembangan intelektual. Melalui kegiatan menulis, peserta didik tidak hanya menghafal pelajaran, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan pemahaman mendalam terhadap materi yang dipelajari. Kesimpulan dari materi ini yakni yang pertama, transisi dari masa keemasan pendidikan Islam menuju masa kemunduran dipicu oleh lemahnya sistem administrasi politik dan semakin terpecahnya yurisdiksi. Maaf, saya bacakan masih ada yang kurang. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Yang pertama, faktor internal. Perpecahan internal dan melemahnya patriotisme. Dinasti Abbasiyah mengalami perpecahan di kalangan elitnya. Memudarnya semangat patriotisme menyebabkan bangsa Arab kehilangan motivasi untuk mempertahankan kejayaan dinasti. Fak- Fatan, fanatisme sektarian yang berlebihan. Fanatisme terhadap sekte tertentu menciptakan permusuhan di antara umat Islam, memperburuk persatuan umat, kemerosotan moral, dan hilangnya kepercayaan. Banyak pejabat kehilangan kepercayaan dalam menjalankan pemerintahan, disertai korupsi dan menyimpang moral yang menciptakan kekacauan administrasi, kemerosotan ekonomi akibat pemborosan, pengeluaran pengeluaran besar-besaran untuk gaya hidup mewah elit dinasti, ditambah konflik pemberontakan dan anggaran militer yang tinggi, mempercepat kemerosotan ekonomi Abbasiyah. Ketergantungan pada pihak eksternal. Ketergantungan pada kekuatan asing melemahkan kemampuan wawasan untuk menjaga stabilitas internal. Faktor eksternal yang pertama, disintegrasi teritorial. Wilayah kekuasaan Abbasiyah semakin terpecah-pecah dengan provinsi-provinsi yang memisahkan diri dan memberontak terhadap kekuasaan Baghdad.
Perang Salib. Dinasti Abbasiyah harus menghadapi serangan berulang kali dari tentara Salib yang mengalihkan sebagian besar sumber daya dan fokus dinasti. Yang ketiga, invasi Mongol. Invasi besar-besaran oleh bangsa Mongol mengakhiri kekuasaan Abbasiyah, menaklukkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi, merupakan pukulan terakhir yang menghancurkan dinasti Abbasiyah. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, transisi dari masa keemasan pendidikan Islam menuju masa kemunduran dipicu oleh lemahnya sistem administrasi politik dan semakin terpecahnya yurisdiksi. Faktor internal seperti fanatisme, sektarian, korupsi, dan kelemahan emosi ekonomi juga turut berkontribusi terhadap disintegrasi tersebut. Yang kedua, faktor eksternal, termasuk perang salib dan invasi Mongol, menyebabkan keruntuhan struktural yang besar, mengakhiri era Abbasiyah sebagai otoritas utama dalam Islam. Baghdad jatuh pada tahun 1258 Masehi yang menyebabkan runtuhnya peradaban formal dinasti Abbasiyah. Meskipun mengalami disintegrasi, warisan ilmiah periode Abbasiyah termasuk di bidang filsafat, matematika, kedokteran, dan astronomi tetap hidup dan menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan, baik dunia Islam maupun global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.